Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang semua pendengar dari Bio Podcast. Sekarang Bio Podcast hadir dengan episode kedua bersama Bang Ridho Akbar. Halo Bang Ridho, selamat siang. Halo, selamat siang Taskia Aulia Putri, tim Bio Podcast dan juga teman-teman yang akan mendengarkan nantinya. Oke, nah di episode kedua ini kita mengangkat tema mengenai komunikasi sebagai pencerminan kualitas diri. Dengan topik bahasan kita itu diantaranya tentang belajar berkomunikasi dengan baik, lalu sopan santun, lembut dalam berbahasa, baik di forum yang formal maupun forum non formal. Dan ini sangat relate banget, sangat berhubungan banget sama Bang Ridho, karena kalau kita lihat dari CV-nya Bang Ridho, ini saya Masya Allah sekali ya Bang. Sangat banyak, bahkan prestasinya aja sampai 37 poin. Bahkan yang di nomor 37 pun masih ditulis dan lain-lain. Mungkin masih banyak lagi, itu masih puluhan nomor lagi prestasinya. Mungkin kita bisa beri apresiasi buat Bang Ridho, tepuk tangan online semuanya ya. Di antaranya ya Bang, ini sangat yang baru ya Bang, juara favorit se-Sumatera. Oh no, ini 2020 ya, Bang? Iya. Oke, yang terbaru ini, Bang, apa ya? Yang ini barusan ya, Bang? Yang terbaru banget ini? Ya, yang Juara terbaru. favorit se-Sumatera, cover lagu, atau ya? Iya, benar-benar. Oh, wow. Terbaik, Abang ini juga, Bang Ridho juga menjadi terbaik ketiga Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020. Wow, ini periode 2020 sampai sekian atau gimana nih Bang? Ini keren banget Bang. Sampai saat ini sih, karena pemilihan kita sih sedang merancang ya untuk tahun ini sekitar bulan April. Nih, sekarang sedang proses rangkaian seleksi pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2021. Jadi saya masih menjabat untuk tahun ini. Keren banget ini Bang. Ini berarti Abang berdua sama ada temannya lagi atau Abang sendiri nih? Kalau untuk terbaik 3, sebetulnya kan kalau misal Duta Bahasa itu ada 5 pemenang atau 10 besar, putra dan putri atau 5 pasang seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kebetulan saya yang juara 3-nya. Ini keren banget Bang. Kalau boleh tahu persiapannya tuh seperti apa ya Bang? Itu pasti lama ya Bang? Kayak mungkin ada seleksi-seleksi, lalu dan di tengah-tengah kepadatan kuliah Abang coba. Itu gimana Bang persiapannya Bang kalau boleh tahu? Oke, kebetulan sih kalau untuk kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020 itu sedikit berbeda atau sangat berbeda 180 derajat dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya gitu. Karena pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi 2020 itu kita udah masuk pandemi COVID-19, kemudian juga lebih ke virtual atau daring seperti itu. Jadi keadaan pandemi akhirnya kita dikombinasi gitu ya dengan daring, kemudian kita juga ada rangkaian-rangkaiannya cukup panjang sih sebenarnya kalau untuk dibahas ya, dari buat video, kemudian juga kebahasaan, esai, kemudian juga tes kemampuan berbahasa Indonesia atau KBI, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan dan rangkaian yang saya lewati kemarin kebetulan dan alhamdulillah jatuhnya tuh seperti apa ya? Mengisi waktu karena pandemi kan kita kemarin awal-awal tahun ya, kebetulan itu bulan April pemilihannya, itu memang keadaannya sedang longgar gitu dari perkuliahan karena memang sedang menyesuaikan keadaan ya, jadi saya juga waktu ya Bang. bahasa seperti itu. Iya, sambil mengisi waktu luang dan emang kuliah juga masih agak ya diundur-undur dan memang luang Abang ya saat itu. Ya, Jadi mahasiswa Unja ya tahu wah itu ya. ada apa nih? Iya. Wah ada event bagus nih. Hajar ikut Ya, ya. Dan ya, benar. alhamdulillah gitu dapet. Nah, Dan pengalaman Abang yang sekarang masih ya Bang masih di apa ya masih dijadikan rutinitas dengan sama Abang itu ada menjadi announcer di radio IB iya, 102,7 FM Jambi, betul Bang? iya, radio IB 102,7 BFM. Jadi memang radio anak muda banget. Mungkin kalau kamu sering dengerin ya, kalau misalnya di kendaraan gitu ya, tunnya 102,7, aku sering siarannya sore-sore sih. Oh, wala. Itu Abang Nah, jadwalnya
seminggu berapa kali gitu Bang? Apa Abang sambil mungkin di sana atau gimana Bang? Oke, kalau misalnya kegiatan siaran, Memang sore-sore setelah kuliah. oke. Kalau misalnya untuk kegiatan siaran ini sendiri yang sebelum pandemi sih biasanya setelah pulang kuliah gitu ya, kita kan kuliahnya juga cukup cepat ya, jadi tidak seperti SMA gitu. Kalau misalnya SMA kan mungkin kayak oh susah nih untuk manage waktunya gitu, tapi kalau misalnya pas kuliah kita lebih enak gitu. Nah ketika sore hari saya lebih mengisi waktu untuk siaran. Nah kalau keadaan pandemi saat ini kan lebih bisa dikombinasi kayak seling gitu ya, sambil siaran juga sampai on air, bisa sambil untuk kuliah gitu. Kalau siaran sendiri sih biasanya sampai sekarang itu jadwalnya seminggu sekitar 2 sampai 4 kali, karena juga gantiin teman-teman gitu ya, jadi on airnya seperti itu. Jadi relatif sih untuk on airnya, tapi yang lebih pasti sore hari kayak gitu. Berarti Abang menjadi announcer di radio sudah lama banget ya Bang? Berapa lama itu Bang? Lumayan, Oh, keren banget. lumayan. Sebelumnya kalau untuk radio sebelumnya juga ada. Kalau untuk radio yang terbaru ini kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Kalau untuk radio yang terbaru di IB ini. Tapi kalau radio sebelumnya itu udah pernah juga dari semester 1. Karena pas SMA sudah pengen, sebenarnya dari SMA tuh pengen coba jadi penyiar gitu ya. Karena SMA susah banget untuk ngatur waktunya. Jadi pas masuk kuliah semester 1 langsung daftar ya, apply gitu ke radio. Alhasil keterima. Dan uh, keluar dari radio 1 masuk lagi ke radio yang baru, dan ini udah 1 tahun setengah sih untuk radio yang baru. Wow, ini Abang keren banget. Mungkin Abang bisa banget harus bagi-bagi tips tentang jadi penyiar radio. Ya, ini karena banyak banget sih Bang yang mau. Apalagi di zaman sekarang podcast lalu apa video blog dan lain-lainnya tuh lagi booming banget, dan salah satunya mungkin ya bisa mengarah ke radio. Dan kayaknya Taskia tahu deh apa yang menjadikan Abang diterima jadi penyiar radio. Karena suara Abang tuh easy listening banget gitu. Enak banget didengarnya, nadanya apa, intonasinya, jadi enak banget. Emang udah cocok banget deh jadi penyiar radio. Oke Bang, lanjut. Dan Abang juga ini of course ya pasti Abang sering menjadi moderator seminar, workshop dan lain-lain, bahkan menjadi MC di acara-acara seperti itu. Nah, Abang mengerjakan itu atau menerima job itu pun di tengah-tengah kepadatan kuliah, Bang? Iya, sambilan. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa kuliah gitu ya, ataupun juga lebih duduk gitu ya, kupu-kupu istilahnya ya, remaja-remaja yang sekarang kan teman-teman tuh selalu bilang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Ya sepertinya saya merasa kayak kurang maksimal ketika kita hanya berpaku ataupun juga mendapatkan pengalaman dari bangku perkuliahan. Nah kalau misalnya kita mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan lain seperti menjadi moderator, MC dan lain-lain, ataupun juga siaran, itu juga membantu kita gitu untuk mengasah, mencari lagi informasi terbaru, terus juga membuat kita bisa berkompetisi nantinya di masa yang akan datang dengan kemampuan kita gitu. Jadi kalau ngisi waktu ya sering banget sih ngisi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ngebacot ya, kalau kata orang sekarang ngebacot ya, karena memang suka bacot dari dulu gitu. Jadi lebih suka kebacot, ya udah deh bacot aja gitu. Iya, memang fashionnya udah banyak omong begitu ya Bang, sama kok Taskia juga sama, dan ya udah arahnya ke sini nih gitu. Nah, ini bagus banget. Dan ini pun bisa banget dicontoh sama teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi aktif, apalagi yang masih semester awal ya Bang, yang sebenarnya belum terlalu disibukkan dengan tugas akhir gitu ya Bang. Benar-benar, karena untuk semester-semester awal itu sendiri seharusnya bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya udah semester akhir mungkin pertimbangannya skripsi, proposal, terus penelitian, ataupun juga magang gitu ya, PKL dan lain-lain seperti itu, ataupun KKN. Nah kalau misalnya semester baru, sayang banget gitu. Saya sih punya prinsip tuh seperti ini, ketika kita masih muda, umur kita masih banyak gitu ya, terus juga masih bisa mengikuti berbagai hal yang bisa kita bantu untuk mengasah diri, kenapa tidak kayak gitu. Jadi untuk bisa menjadi sesuatu itu perlu memang untuk mengasah diri semaksimal mungkin, menjadi sibuk ya, super sibuk itu penting sih kalau menurut saya. Karena kalau misalnya kita ya tadi balik-balik cuma bergantung di bangku kuliah ataupun juga cuma hanya duduk diam gitu ya, oke dapat tugas kampus, kerjaan dan lain-lain, sedikit sekali gitu, sayang banget gitu masa remaja kita terbuang sia-sia seperti itu. Iya betul Bang, dan banyak sekali sebenarnya ya kegiatan-kegiatan positif yang
banyak banget bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa, dan salah satunya Abang. Mungkin Abang juga aktif di media sosial ya Bang, dan Tasya tahu juga Abang tuh aktif di media sosial, jadi Abang juga banyak informasi dapatkan, dan itu jadi zaman sekarang itu jangan cuma aktif media sosial ya untuk ya sekedar apa ya, main-main aja ya Bang. Justru banyak informasi di dalamnya dan bisa membuat bakat kita terasah juga gitu. Abang keren banget deh. Benar-benar. Oke Bang, gimana kalau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih, teman-teman pendengar Bio Podcast. Bang siap ya Bang? Oke, boleh. Insya Allah siap. Oke. Jadi pertanyaannya, sebenarnya saya merasa tidak insecure ketika berbicara di forum formal maupun non-formal. Namun seringkali ketika berada di tengah speech, saya kehilangan kontrol diri karena tidak nyaman dengan menjadi pusat perhatian. Bagaimana agar tetap stay cool dan mempertahankan konsentrasi di tengah-tengah speech? Terima kasih. Bagaimana itu, Bang, caranya agar tetap fokus? Ya, memang sebenarnya kalau misalnya membahas tentang dunia bicara publik ya, ataupun public speaking dalam bahasa Inggris, itu memang complicated gitu. Yang kita harus asah dan kontrol itu tidak hanya mungkin kebanyakan teman-teman ataupun juga ini, kita menguasai materi, terus juga yang lainnya itu penting. Menguasai materi pertama itu sangat-sangat penting karena apa? Ketika kita menguasai materi, dalam hal ini memahami ya, bukan hanya sekedar kayak aku tahu atau aku baca dan cuman membaca sekilas, tapi kita paham poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Nah, untuk memahami hal tersebut memang perlu banyak proses, terus juga latihan gitu ya, training kecil yang bisa kita lakukan. Nah, ketika di depan atau dalam keadaan bicara publik itu yang memang kontrol diri itu sangat-sangat penting. Yang harus diasah itu juga di luar dari pemahaman kita terhadap materi yang akan kita sampaikan nih untuk teman-teman Bio Podcast. Memang kita juga harus bisa mengontrol diri kita, membawa diri kita, terus juga lebih enjoy dan easy going gitu ketika berbicara. Tergantung lagi dalam situasi formal atau tidak, seperti itu. Kalau memang dalam situasi formal mungkin sedikit lebih kaku ya dibandingkan situasi yang tidak formal seperti itu. Nah, kontrol diri ini penting. Kita di satu sisi ketika kita ingin melakukan kontrol diri ini sendiri biasanya berhubungan dengan emosional ya. Saking bersemangatnya atau saking lebih panasnya gitu ya, kontrolnya lupa kayak gitu. Nah, itu juga penting. Jadi kita memang harus stay cool, boleh, tenang, terus jangan lupa bernafas, terus juga tenang, menjawab langsung, oke, ini poinnya. Ketika kita ngeblank nih, ataupun juga tidak terkontrol di tengah-tengah, boleh sekali untuk kita diam sesaat terlebih dahulu, misalnya kita diam. Oke, tarik nafas dulu, ingat ujung inti fokus dan lain-lainnya, baru lanjutkan lagi. Tidak masalah seperti itu. Dibandingkan kita akhirnya terbata-bata, atau kita akhirnya lebih banyak ngomong, terus diamnya tuh memang diam bengong gitu, tapi lebih baik kita tarik nafas dulu, tenang. Oke, batas mana tadi saya? Oke, lanjutkan. Nah, ketika kita lupa, kita bisa bilang, maaf, maksud saya, atau maaf, saya lanjutkan, atau apa. Tidak masalah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang keadaannya dalam kondisi yang tidak terkontrol, tidak masalah. Kalau misalnya memang kondisi tersebut membuat kita akhirnya hilang fokus, kemudian juga membuat kita tidak dapat lagi nih poinnya tadi mau kemana gitu ya, ngeblank gitu ya, istilahnya itu ngeblank gitu. Nah, kalau untuk di pusat perhatian, tentu kita harus menyiapkan diri. Ketika kita ngomong, kita pasti akan dilihat sama orang, seperti itu. Nah, untuk melatih itu sendiri, kita terkadang canggungnya ketika dilihatin itu adalah atau ada yang salah dengan diri saya. Seperti itu biasanya ya, kebanyakan ketika kita diperhatikan, kita lagi ngomong, ada pikiran-pikiran tertentu yang muncul, mungkin ada yang salah nih dari diri saya, atau ada yang kurang pas. Nah, kita harus sadar ketika kita ngomong dan orang lain di depan kita itu adalah sebagai penonton, kita sebagai pusat. Jadi jangan sampai kita muncul pikiran-pikiran yang ini jangan-jangan saya yang salah dan lain-lain. Enggak gitu. Kita harus kontrol dan diam. Nah, kita harus siap. Nah, untuk latihan tersebut mungkin ada namanya self mirror ya, sering ya di depan kaca gitu. Mungkin boleh untuk latihan ketika kita ngomong, terekspresi kita seperti apa sehingga kita tidak canggung dan kita bisa prediksi ekspresi kita ketika berbicara itu seperti apa, ekspresi kita ketika mengungkapkan kalimat A, B, dan C itu seperti apa. Jadi ketika orang melihat kita nggak berpikir yang aneh-aneh tentang apa yang salah dari diri kita. Terkadang seperti itu, akhirnya kontrolnya hilang gitu, atau jadinya grogi ketika dilihat ini kayaknya ada yang salah dari diri aku, seperti itu. Iya Bang, jadi self mirror ya tadi Bang, bagaimana
sebelum hari H. Jadi kita kalau latihan tuh ya di depan kaca gitu ya Bang. Benar-benar melihat boleh sekali karena muka kita saat ngomong kayak gitu ya Bang. Iya benar, Abang karena terkadang itu Bang. Abang setiap mau speech atau setiap lagi latihan untuk menjadi MC di suatu acara atau suatu kegiatan gitu, Abang selalu seperti itu atau gimana? Atau Abang saking udah terbiasanya gitu, Abang gimana latihannya tuh Bang? Oke. Kalau dulu ya awal-awal sekali ketika mulai terjun atau mulai suka untuk ngomong di depan umum gitu atau bicara publik gitu, ya benar sering saya lakukan untuk self mirror. Kayak saya ngelihat ini seperti apa sih ketika saya ngomong, apakah ada yang aneh gitu ya dari muka saya, mimik wajah, ekspresi, nah atau juga gerakan yang terlalu over gitu ya. Terkadang ada orang yang ngomong gerakannya sudah bla 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 gitu, tangannya kemana-mana gitu dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, tapi ketika kita mengontrol diri, kemudian juga gerakannya dikontrol dari self mirror itu sendiri ya, lihat di cermin gitu, kayak mana kita tenangnya, itu kita lebih terlatih untuk oke, ternyata ketika saya ngomong tuh saya seperti ini, saya mengaturnya seperti ini, seperti itu. Jadi tidak terlalu berlebihan. Nah, tapi setelah saya sering gitu ya, memang balik-balik ya teman-teman, di sini poin pentingnya adalah jam terbang sebenarnya. Semakin banyak jam terbangnya, maka semakin terbiasa untuk ngomong. Nah, kalau awal-awalnya mungkin bisa pakai self mirror, terus juga minta meminta penilaian dari teman mungkin ya, kalau misalnya memang kegiatannya ada gitu dan dibutuhkan, boleh minta penilaian dari teman ataupun profesional judgment-nya di bidangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kurang, ya nggak apa-apa self mirror. Selama teman-teman berani mencoba, ya intinya gini, kalau teman-teman berani mencoba terus gagal, nggak masalah gitu. Ketika kita gagal, akhirnya kita dapat belajar dari kegagalan itu. Oh, ternyata saya salah di bagian ini gitu. Daripada kita tidak mencoba. Nah, makanya tadi balik-balik, oke, perbanyak jam terbang walaupun kurang maksimal, kita perbanyak jam terbang, setiap kali jam terbangnya dapat, nanti dimaksimalkan. Jam terbangnya dapat, dimaksimalkan seperti itu. Akhirnya kita juga bisa maksimal seperti itu. Dan juga memperbanyak wawasan. Wawasan juga perlu diperbanyak. Dengan teman-teman membaca, menambah pengetahuan, teman-teman akhirnya bisa mengelaborasi kata dan kalimat. Jadi ketika kita bingung, kita tidak langsung gitu. Itu enggak. Jadi kita bisa elaborasi kalimat-kalimat baru yang kita baca dan kita pahami seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bingung tadi ya, kuncinya adalah ketika teman-teman bingung, jangan terlalu banyak menggunakan kata Lebih baik diam dulu, tenang, baru kita lanjutkan seperti itu. Daripada kita terlihat kurang maksimal dengan kelabakan dan lain-lain seperti itu. Dan memang kunci tenang itu ya Bang, kita tarik napas dulu, ya pokoknya tadi mungkin kita ngelihat mata doi, ada doi di situ, terus ngeblank gitu, tarik napas, lanjutkan ya, daripada gitu. Iya Bang, memang. Gak apa-apa kalau misalnya ada doi di sana, jadi motivasi seharusnya. Kalau ada doi di sana itu jadi motivasi untuk kita. Mungkin kebanyakan orang salting Bang kalau ada doinya, kalau lagi di speech. Jadi ya memang kita tuh harus mencoba dulu ya Bang. Kita tuh nggak akan tahu hasilnya kalau nggak mencoba. Justru kebanyakan kalau teman-teman, kamu mau nggak jadi MC di seminar ini? Kamu mau nggak jadi moderator di seminar ini? Enggak deh, dia aja yang sering. Lah, dia lagi. Kapan kamu bisanya gitu? Kapan kita bisanya? Kapan kita tahu rasanya gitu? Jadi nggak bisa mengevaluasi diri. Padahal someday kita juga pasti akan ada di sana, ada di posisi menjadi seorang pembicara. Kayak contoh kita sedang sidang kayak gitu ya Bang, pasti kita ya mau nggak mau kita harus dilatih dulu gitu ya Bang. Nah, benar. Jadi memang dari sekarang kita harus sudah melatih diri kita, karena prepare ataupun juga persiapan di dunia kerja nantinya, poin plusnya adalah ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik. Betul. Pertimbangannya seperti itu, karena di perusahaan dan lain-lain ataupun juga dunia kerja, ketika kita punya skill untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan menjadi salah satu pertimbangan yang diacungkan gitu. Oke, ini yang harus dipertahankan seperti itu. Betul. Berguna sekali untuk dunia kerja ya Bang. Kemampuan skill kita berbicara. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang. Bagaimana cara atau solusi agar kita mampu berbahasa dengan baik dan benar? Dan bagaimana jika kita telah berbahasa dengan santun dan terstruktur, baik itu sudah terstruktur dalam mengucap salam, lalu ucapan maaf, lalu menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi masih dianggap tidak sopan oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Bagaimana itu Bang? Terima kasih. Ini sering terjadi juga nih Bang.
kayaknya kamu kurang sopan deh. Loh, tapi tadi saya sudah minta maaf, saya sudah bilang terima kasih, saya sudah bilang salam. Gimana itu, Bang? Oke, baik. Pertama nih, ini ada dua pertanyaan sebenarnya dan satu pertanyaan ya, ada dua poin. Nah, poin yang pertama itu sendiri sebenarnya berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Poin pertama itu bagaimana kita berbahasa, mampu berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Maka kita harus menambah wawasan, sering-sering membaca, kemudian juga sering-sering menambah kalimat-kalimat baru. Karena ketika kita sering mengakses ya, ataupun juga membuat diri kita terpapar gitu ya dengan beragam informasi, maka kalimat atau kata akan otomatis kita dapat seperti itu. Sering kita membaca, oh ternyata ada kalimat ini loh sekarang, oh ternyata ada kalimat ini loh sekarang, oh ternyata ini yang saya butuhkan, seperti itu. Nah, ketika kita sering membaca, mengakses informasi, pengetahuan, dan lain-lain, itu akan tepat ya, otomatis di pikiran kita. Jadi ketika kita ngomong nantinya, itu akan otomatis terkoneksi gitu. Ketika kita ngomong A, kita langsung bisa mengelaborasi kata-katanya seperti itu. Jadi memang harus memperbanyak wawasan dalam membaca informasi ya. Sekarang juga akses media seperti yang Tastia sampaikan tadi itu udah banyak gitu loh. Tidak hanya di menggunakan buku, tidak hanya menggunakan yang manual biasanya, kita sudah bisa menggunakan media-media elektronik, media sosial gitu ya, dengan Instagram, Facebook, Twitter ya. Dibandingkan mungkin dengan membaca tweet-tweet ya, kadang di Twitter tuh ya, teman-teman sekarang baca tweet dan itu sudah banyak sekali menambah pengetahuan kita tentang kalimat dan kata. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ini pertanyaannya sebenarnya cukup riskan juga, adalah kita ketika kita ngomong nih, sudah sopan santunnya, kalimatnya sudah bagus, tapi masih dianggap tidak sopan. Nah, ini juga perlu kita ketika dalam wicara publik ataupun juga dalam forum formal ataupun tidak formal, kita harus melihat situasi kondisi dari yang bersangkutan. Dalam hal ini kita harus melihat si background lawan bicara kita. Seperti itu. Pertama kita harus melihat background-nya dari kebudayaan mana. Terkadang ada kebudayaan-kebudayaan tertentu nih ya, yang kita komunikasinya mungkin sudah sopan, tapi ada body language atau bahasa tubuh yang menunjukkan ketidaksopanan. Seperti itu. Contoh mungkin ya ada, ini istilahnya adalah komunikasi lintas budaya atau komunikasi lintas lintas bebas yang bisa lintas negara, provinsi, dan lain-lain. Nah, dalam forum internasional pun juga kita harus melihat kebudayaan dari yang kita ajak ngomong. Mungkin contoh nih, ketika berbicara dengan nih saya misalnya orang Melayu, mungkin berkomunikasi dengan orang Medan seperti itu, maka komunikasi yang dibangun pun berbeda. Saya harus memahami kondisi dari si lawan berbicara saya. Kita tahu kalau misalnya orang Medan misalnya ngomong rada keras gitu ya, rada besar suaranya dan lain-lain. Nah, mungkin kalau kita tidak terbiasa, kita akan merasa, oh kenapa nih bentak-bentak saya seperti itu. Nah, kita memang harus menjaga hal tersebut. Jadi komunikasi lintas budaya ini sangat penting. Terkadang memang komunikasi yang kita udah bangun, tadi background-nya lagi, baik itu dari pendidikan, sosial budayanya, kemudian agama, dan lain-lain, itu kita harus tahu. Sehingga ketika kita ngomong, walaupun itu dalam keadaan yang memang suara atau, maksud saya dalam hal ini, kata atau kalimat yang kita sudah susun itu sangat-sangat rapi, tapi ketika kita menunjukkan sesuatu yang mungkin berbeda dengan lawan bicara kita dari yang lain, mungkin intonasi suara, kemudian juga bahasa tubuh dan lainnya tidak tepat, maka akan terlihat tidak sopan. Jadi banyak faktor sebenarnya untuk melihat si kesopanan ini sendiri, tidak hanya dari kata, tetapi adalah pembawaan diri kita, seperti kita ngomong seperti apa. Mungkin ada yang ketika ngomong body language-nya atau bahasa tubuhnya itu sendiri seperti menentang gitu ya, atau seperti apa gitu. Ketika lawan bicara jadi terkejut dan terkesan tidak sopan, walaupun bahasanya sudah sopan gitu. Jadi menilai si lawan bicara kita, siapa sih sebenarnya lawan bicara kita, itu cukup penting seperti itu. Atau kita ini sedang berdiri di situasi seperti apa gitu. Misalnya kalau situasi formal, maka kita usahakan untuk menggunakan bahasa seformal mungkin. Kemudian juga kalau misalnya dalam situasi tidak formal dengan lingkup kebudayaan tertentu, agama tertentu, dan lain-lain ya, banyak ya sebenarnya penilaian itu banyak sekali. Kemampuan dan pemahaman lawan bicara kita sendiri itu juga sangat perlu kita nilai. Sehingga kita dapat menyesuaikan diri, oh sebatas ini loh yang bisa kita sampaikan, seperti itu. Jadi luas sebenarnya. Itu yang tadi saya sebutkan adalah beberapa faktor saja gitu ya, yang bisa kita perhatikan sebelum kita memulai komunikasi terhadap orang yang mungkin berbeda dengan latar budaya kita. Tapi kalau misalnya sama ya mungkin akan lebih mudah untuk melakukannya seperti itu. Apalagi kalau udah komunikasinya internasional. Itu komunikasi internasional ya kita akan sangat sulit sekali untuk memahami kalau misalnya kita tetap berdiri dalam kondisi kebudayaan kita. Maka kita harus bisa fleksibel gitu ya untuk ini kebudayaan ini negara ini seperti itu.
Iya, Bang. Jadi pentingnya observasi audiens ya, Bang. Itu Iya, penting benar. banget ya, Bang, sebelum mulai. Ya. Lalu juga ternyata body language juga bisa mempengaruhi ya, Bang. Mungkin kita ada pergerakan badan yang seperti apa atau cara berdiri kita apa itu juga bisa mempengaruhi dia nggak sopan banget sih. Padahal dari awal udah salam, udah sesopan-sopannya, nada udah rendah, sudah merendahkan diri. Kita berdirinya tuh kayak orang apa gitu, pasti dibilangnya ya nggak Ya, sopan gitu. Dan observasi juga benar. itu paling penting ya. Dan buat Ya, skrip misalnya sendiri body itu language-nya. penting nggak Bang? Jadi kalau misalnya jadi MC di suatu acara, lalu kita sudah dikasih skripnya duluan. Itu mungkin Abang mungkin pernah merasakan juga. Nah itu yang Abang lakukan tuh apa Bang? Sedangkan Abang juga sebenarnya udah mempersiapkan begitu Bang. Abang terbiasa seperti apa Bang? Sedangkan Abang juga ya sudah observasi, Abang sudah mempersiapkan sedemikian mungkin, tapi ternyata dari pihak acara udah menyiapkan duluan. Nah itu Abang responnya seperti apa Bang? Oke, jadi kalau misalnya transkrip ataupun juga pedoman ya dalam acara itu sebenarnya relatif bisa kita gunakan. Kita bisa berpatok seperti dalam istilahnya susunan yang ada, tetapi kita bisa mengelaborasi atau mengflexibility. Jadi kita bisa apa ya istilahnya mengarrange ulang kalimat yang ada, kemudian juga perilaku yang kita tunjukkan. Nah, mungkin dalam public MC ataupun juga moderator seperti itu ya, panduan ataupun garis-garis besar dari klien kita ataupun juga yang menggunakan kita sebagai moderator dan MC itu memang selalu ada pasti. Karena mereka yang tahu betul acara ini rangkaiannya seperti apa. Nah, kita yang bisa mengelaborasi ulang gitu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan apa yang akan kita capai dan apa target kita. Kita kan melakukan observasi nih. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh misalnya, ketika kita dalam lingkup ngomong ataupun juga bicara di depan umum, sopan tidak sekiranya kita udah ngomong nih, udah sopan sekali ngomongnya lembut, kita nunjuk tamu seperti ini. Itu kan tidak sopan. Ya, mungkin kita udah sopan ngomongnya, Betul tapi Bang, udah ya nggak kita sopan. sopan nih, ngomongnya udah Iya. sopan sekali. Kepada ibu, silakan ibu, silakan ibu. Tapi gini jarinya, itu kan Cuk, ya kurang betul. sopan gitu. Tapi bisa jadi menggunakan jempol ataupun juga ya kayak orang Jawa ya biasanya monggo silakan gitu. Atau menggunakan seluruh tangan seperti itu. Nah, itu juga menunjukkan kesopanan kita. Jadi kalau misalnya transkrip yang ada itu bisa kita gunakan, tetapi disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan kita di lapangan seperti itu. Iya Bang. Dan itu pun balik lagi ke statement Abang tadi, kalau ya kita butuh latihan, lalu kita juga butuh sering-sering menambah pengalaman Iya. lagi-lagi gitu kan. Nah ini untuk teman-teman pendengar Bio Podcast, jangan pernah nolak kalau diminta untuk menjadi moderator, menjadi MC. Nah itu pengalaman sekali dan someday kita juga butuh itu. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Oke, silakan. Oke, saya sangat speechless dengan sesuatu hingga membuat saya bingung dalam berbicara, hingga berbicara saya sering terbata-bata. Bahkan saya sering bertanya, bagaimana kita yang bijak agar pendengar mengerti dengan apa yang saya katakan, sehingga tersinggung dengan ekspresi yang presentasi gitu Bang. Ini problematika mahasiswa nih Bang. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya dalam satu pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab juga tadi ya beberapa poin. Contohnya kayak pertanyaan tadi yang kayak terbata-bata saat berbicara atau typo gitu ya, berbicara aja typo, ketikannya juga typo gitu ya. Nah, jadi memang kita harus tenang gitu. Menarik nafas. Oh ya, satu kunci dalam public speaking juga atau bicara publik itu adalah jangan lupa bernafas. Ini tadi kita udah singgung sebenarnya. Jangan lupa bernafas. Karena ketika kita ngomong biasanya atau ketika kita berbicara, kita tuh terkadang lupa bernafas. Seperti itu. Nafas kita terengah-engah atau nafas kita akhirnya tidak terkontrol dengan maksimal. Jadi memang harus kayak, oke, tenang terlebih dahulu, nafasnya diatur, baru ngomong. Biasanya seperti itu. Karena ada banyak penelitian juga, ini tips dan trik juga untuk teman-teman ya. Ketika kita berbicara dan kita lupa bernafas, maka kadar oksigen yang masuk ke dalam kepala kita itu berkurang. Nah, ketika kadar oksigennya berkurang, maka konsentrasi kita dan juga keluasan kita dalam berpikir juga akhirnya terganggu seperti itu. Jadi memang jangan lupa bernafas, harus bernafas
tenang, oke, sampaikan step demi step, poin per poin, dan juga apa yang akan kita jadikan sasaran dalam pembicaraan kita. Nah, itu penting. Jadi kita tidak terbata-bata. Biasanya memang ketika kita tidak, balik lagi tadi kontrol diri, kemudian kita tidak mengatur nafas, tempo maksud saya intonasi, kemudian juga perlafalan, kejelasan seperti itu ya, naik turun nada, intonasi maksud saya. Nah, itu akan berpengaruh sekali ketika kita tidak mengatur itu lah gitu. Ini mau yang dibahas yang mana sih sebenarnya? Poinnya yang mana sih gitu. Jadi memang harus sekali untuk mengatur lebih tenang. Karena ketika kita tenang, kita akan lebih bisa untuk mengontrol semua yang ada dalam diri kita. Kita sadar, jadi kita sadar ini diri kita yang sedang dikontrol. Tapi kalau misalnya kita tidak tenang, terus oke, saya harus tenang, saya komunikasikan dengan santai, apa yang dimau dan apa yang akan kita tuju, seperti itu. Itu kalau untuk supaya tidak speechless-nya terlalu ya. Terkadang saking luar biasanya, menggebu-gebu nih menjawab pertanyaan, biasa dari dosen kan, atau juga mau bertanya di seminar terbagus gitu, akhirnya oke, belum, ternyata kita ngomongnya ketinggian nadanya, kemudian juga kita akhirnya tidak fokus dengan apa yang kita inginkan, karena kita inginnya dijadikan pusat perhatian. Nah, itu tidak. Jadi kita harus tempo, tenang. Oke, poin pertanyaan saya adalah seperti ini, saya harus ngomong seperti apa, mengucapkan apa terlebih dahulu, intinya apa, baru ditutup dengan apa. Misalnya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan dulu namanya siapa, kemudian saya mohon izin untuk bertanya, atau saya mohon izin untuk menanggapi, saya mohon izin untuk menjawab, seperti itu, baru ditambah poin-poin, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu secara garis besarnya saja seperti itu. Jadi ketika kita tenang, kita bakalan tahu nih poin-poin yang akan kita sampaikan tuh yang mana gitu. Jangan sampai ketika kita nggak tenang ya akhirnya berantakan gitu. Nah, kemudian tadi juga ada apa ya? Saya lupa poin berikutnya tadi ada yang typo, kemudian juga terburu-buru atau speechless, kemudian tidak menghargai ya, seingat saya lupa, tidak menghargai. Tidak, agar audiens tuh tidak tersinggung dengan ekspresi muka kita yang datar gitu, Bang. Ini mungkin ada hubungannya dengan mirror tadi ya, Bang. Self mirror tadi, ya. Cara mencerminkan diri. Jadi memang terkadang ketika kita excited, kita ngomongnya tinggi banget. Biasanya gitu ya, ketika excited atau ketika ingin menunjukkan sesuatu, kita ngomong tinggi banget. Atau ketika kita tidak terlalu tertarik, tetapi kita juga tidak terlalu menunjukkan ekspresi, jadi datar, seperti itu. Saking ingin kontrol diri, ya, ada juga yang saking ingin kontrol diri, jadi kayak mikir dulu, mukanya datar, baru ngomong. Mukanya datar, baru ngomong. Enggak, jadi kita tetap mengontrol wajah, gitu ya. Misalnya memang senang, excited gitu ya, tetap gitu ya, ataupun juga memang harus sedih, ya memang kita harus sedih. Kalau kita memang menanggapi serius, kita tunjukkanlah muka kita serius, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai mungkin ya, yang salah ini adalah ketika kita, pertanyaannya excited, tapi kita ingin kontrol diri. Akhirnya kita ngomongnya datar, lihat kamera misalnya, atau lihat kemana gitu kan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bapak, nah atau Ibu gitu ya. Tapi tetap kita senyum, gunakan senyum atau smile voice gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Nah, itu kan lebih enak gitu ya. Jadi nggak kaku gitu. Itu penting gitu. Jadi mengontrol ekspresi tadi, self mirror itu penting ya. Self mirror, balik-balik ke self mirror, latihan, training. Karena apa ya? Di balik ya istilahnya itu kayak latihan membuat kita sempurna gitu ya. Seperti itu. Betul. Praktis. Apalagi kalau memang betul Bang, betul. Apalagi kalau memang kita jarang senyum nih gitu. Ini jadi ke bawah datar aja, setiap dari mulai presentasi sampai awal presentasi itu datar aja mukanya. Ya mau gimana dong, aku tuh ya mukanya emang kayak gini. Kan bisa dilatih kayak gitu Bang. Balik lagi kan bisa dilatih gitu. Kan bisa diubah kayak gitu Bang. Betul ya Bang. Jadi emang terbiasa, lalu juga ya seenggaknya sisipkanlah senyum-senyum di ujung-ujung bibir kita gitu ya Bang. Biar tampak agak indah juga ya Bang. Karena kalau datar juga kan nggak enak ya Bang dilihatnya Bang, kayaknya butuh senyum juga gitu Bang. Walaupun agak pegel ya Bang. Pegel nggak sih Bang senyum terus? Sebenarnya balik-balik kalau misalnya kita udah terbiasa dan kita udah mengilhami, kalau saya memang pembawaannya ceria ya sebenarnya, memang suka sekali senyum, suka tertawa gitu. Tapi balik fokusnya adalah ketika ada lawan bicara.
Tapi ada lawan bicara gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada lawan bicara, ya Iya. kita nggak mungkin sendiri sama tembok gitu kan. Itu kan perlu dilatih. Iya. Kalau misalnya Iya, kalau betul. kita tidak terbiasa, itu perlu dilatih. Karena ekspresi dan lain-lain itu adalah memang soft skill ya. Sebenarnya balik-balik itu adalah kemampuan yang mungkin ada yang dibawa dari lahir, kemudian ada yang sudah bisa tanpa harus A, B, C, dan lain-lain. Tapi yang tidak bisa atau memiliki kendala, ya dilatih aja nggak apa-apa gitu. Sering-sering untuk ya self mirror, terus juga menonton kalau misalnya lagi training untuk belajar jadi MC atau belajar jadi moderator atau belajar untuk bisa berbicara dengan baik dan benar di muka umum, banyak kok training centernya atau juga di akun-akun media gitu ya, YouTube, Instagram, apalagi TikTok sekarang udah banyak juga tuh merambah ke sana gitu ya. Bisa juga belajar di sana seperti apa. Nah, untuk bahasa atau suara itu biasanya berhubungan dengan voice over ya. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mencoba untuk voice over gitu ya, saya juga sekarang lagi belajar untuk voice over gitu. Ada tuh teknik-teknik bagaimana smiling voice, kemana deep voice, high voice, medium voice, seperti itu. Jadi di sana kita belajar untuk kontrol suara dan juga kontrol ekspresinya. Karena dari suara kita bisa dengar loh, ini orang ceria atau enggak gitu. Bisa. Karena ada di radio contohnya, kalau di radio ngomongnya datar misalnya, baik bla 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 bla. Oh, ini orang nggak ceria atau oh ini kurang smiling. Tapi ketika kita nggak lihat wujudnya, kita cuma dengar suaranya, kita bisa tahu nih kalau misalnya yang ngomong lagi ceria. Halo, gitu kan. Kelihatan dari suaranya seperti itu. Jadi smiling voice dan lain-lain itu perlu dipelajari juga. Betul, betul Bang, betul, betul. Kalau balik lagi ke speechless yang tadi nih Bang, saat pertama kali April meminta Tazkia untuk memandu podcast episode kedua dengan gestarnya tuh Bang Rido, Tazkia langsung observasi Bang, Tazkia langsung cari Instagramnya Bang Rido, lalu riwayat ke prestasinya tadi Bang Rido. Lalu Tazkia speechless. Yang pertama Tazkia pikirkan adalah jangan-jangan di tengah podcast saking speechlessnya bisa-bisa abang yang mandu podcastnya. Jadi terbalik gitu Bang, saking wow, Bang Rindu hebat sekali. jadi Ya, mungkin aja nih di tapi, tengah-tengah Tazkia speechless gitu. Ya Bang. Tapi saya melihat juga kemarin. Tapi kalau nggak salah ya, memang saya belum terlalu mengakses media sosial beberapa hari kemarin. Tapi saya ada lihat memang kalau nggak salah ada nama Taskia gitu follow ya. Memang perlu nih. Jadi mungkin tips and trick juga nih dari Taskia sebenarnya untuk teman-teman semua. Kita harus memahami si latar belakang lawan bicara kita dengan mungkin ya banyak sekarang kan teknologi, mungkin lihat media sosial dia, seperti apa dia berkomunikasi, seperti apa dia mewujudkan ide dan gagasan dia di media sosial, maka kita bisa lihat, oke, nanti saya akan membawakan diri saya seperti apa, atau aku membawa diri aku seperti apa, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah luar biasa sekali. Itu salah satu trik juga ya. Ini Taskia juga ngasih tips and trick loh untuk teman-teman podcast ya. Wow. Wow, terima kasih ya. Berpartisipasi juga ternyata. Iya Bang. Baik Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oke, silakan. Bang, gimana sih cara Abang membagi waktu antara kegiatan kuliah dengan kegiatan duta? Oh, ini berhubungan dengan duta bahasa tadi ya Bang. Apa pernah tabrakan waktunya maksudnya Bang? Pertanyaan ini tuh berhubungan banget dengan pokoknya problematika mahasiswa Bang, baik yang banyak kegiatan seperti Abang dan yang nggak ada kegiatan pun masih bingung cara mengatur jadwalnya kayak gimana. Oh, mungkin sambil game, sambil oh ya ampun ada tugas ini, aduh harusnya tadi tugas dulu atau game dulu tapi mau push rank, mau ranking 1 ini gimana tuh Bang? Cara mengaturnya gitu Bang. Ini Abang sih versi mahasiswa alhamdulillah Bang, sangat berprestasi. Jadi ini justru yang patut diteladani itu yang versi Abang. Silahkan Bang memberikan tips and triknya Bang. Oke, jadi kalau misalnya dibilang perfect banget juga enggak ya sebenarnya. Banyak juga mungkin selama kegiatan-kegiatan yang saya jalani, saya juga ada kendala-kendala tertentu dalam manajemen waktu. Apalagi kalau misalnya sudah saking banyaknya gitu ya, jadi saya harus menentukan prioritas. Nah, mungkin teman-teman ya, ini sering sekali gitu ya, sering sekali didengarkan bahwa kita punya prioritas, penting dan penting. Ini kayaknya lumrah. Tapi dari basic ilmu yang saya pelajari ya di bidang saya gitu, di psikologi, memang banyak sekali yang akhirnya bingung nih bagaimana sih cara manajemen waktu maksud saya dengan baik dan benar. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau saya pribadi, yang sering saya lakukan adalah melihat prioritas atau utamanya yang mana yang sangat-sangat genting.
Karena kalau genting itu harus dilakukan saat itu juga. Benar ya, kalau misalnya genting nih, saya harus memilih antara duta atau ada tugas ya, atau duty gitu ya, untuk mewakili kantor dan lain-lain gitu, dan juga ada tugas kuliah memang mempengaruhi nilai. Maka saya akan mempertimbangkan yang mana yang akan saya dulukan. Ketika memang yang genting ini tidak bisa diwakilkan atau yang genting ini tidak bisa dinantikan gitu ya, pasti tidak bisa biasanya kalau udah namanya genting ya, yang harus gitu. Nah itu harus, kita yang harus turun tangan dan kita harus lakukan. Misalnya kegiatan duta nih masih bisa diwakilkan, ya udah silakan diwakilkan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya memang ini duta yang paling urgent gitu ya, atau yang paling penting atau genting sekali gitu, maka kita harus melakukan duta dulu seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita harus bikin skala prioritas sebenarnya setiap hari. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, kalau saya sih tidak menulis ya, jadi saya bikinnya di kepala sendiri sih, oke ini prioritas ini, prioritas ini. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ingin sekali, itu bisa belajar dulu dari mencatat dulu. Oke, skala prioritas aku hari ini adalah apa. Nah, kemudian yang paling penting juga ketika kita mendapatkan tanggung jawab dan lain-lain, itu adalah jangan prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah menunda-nunda tugas atau menunda-nunda mengerjakan segala sesuatu. Nah, prokrastinasi itu sendiri akhirnya membuat kita kelabakan gitu. Akhirnya membuat kita kebingungan ketika udah menumpuk. Jadi jangan prokrastinasi terhadap tugas ataupun juga tanggung jawab kita. Ketika memang kita butuh waktu, ya saya mengerti sekali, termasuk saya juga, saya sering kayak oke, aku capek, aku mau istirahat dulu. Atau oke, aku mau tenang dulu, tarik nafas dulu. Boleh, tidak masalah sebenarnya. Tapi kita bisa mencari istilahnya waktu dan di manajemen. Aku istirahatnya 1 jam, nanti aku akan mengerjakan tugas A, B, C, dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak mengganggu skala-skala prioritas yang lain. Jadi prokrastinasi sebisa mungkin dihindari, walaupun kita santuy atau santai gitu ya, santuinya juga satu yang bisa ditanggungjawabkan. Nah, kebanyakan teman-teman itu sering melakukan prokrastinasi dan santuinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, nanti aja lah, santai. Nanti aja lah, bisa nih beberapa hari. Akhirnya yang banyak nih, termasuk saya juga terkadang suka sekali itu istilahnya kebut semalam gitu ya, dalam semalam saya kerjain tugas saya gitu. Karena kalau udah mepet sekali gitu ya, itu juga nggak masalah, tapi kita harus siap. Nah, balik-baliknya lagi teman-teman, yang paling penting adalah kita menjalaninya pakai hati. Anggap aja semua tugas kita, atau anggap saja semua pekerjaan kita itu adalah pacar kita, atau kita jalani dengan hati. Karena prinsip dari lelah, capek, pusing, aduh, nggak bisa, dan lain-lain, itu adalah dari pikiran kita sendiri, sugesti kita sendiri. Ketika kita mensugesti diri kita kayak, aku capek, oke, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku lelah, aduh terlalu banyak, aduh terlalu susah, aduh dan lain-lain. Maka yang akan kita terima adalah hal itu gitu loh teman-teman. Tapi kita harus mengafirmasi diri kita dengan hal-hal positif. Oke, aku pasti bisa, aku akan lakukan ini dulu, oke, aku akan istirahat terlebih dahulu. Nah, ketika kita bisa mengafirmasi diri kita dengan positif dan percaya kalau kita bisa gitu ya, mencintai diri kita sendiri juga dengan kegiatan, insya Allah nggak akan capek.